Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Firdausyani Katsum dengan NIM 21095111078 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai morfologi dan struktur bakteri. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan I. Nengah-Kertabesung, MSI. Baik, sebelum saya memulai menjelaskan lebih dalam mengenai morfologi dan struktur bakteri, saya akan memulai dulu, apa sih itu bakteri? Baik, jadi bakteri itu merupakan mikroorganisme yang uniseluler atau bisa disebut dengan bersel tunggal dan prokaryotik, di mana bakteri ini tidak mempunyai inti sel. Nah, lalu apakah bakteri mempunyai informasi genetik? Ya, tentunya bakteri sebagai makhluk hidup itu mempunyai informasi genetik yang berupa DNA, tapi DNA ini tidak teralokasi dalam nukleus dan tidak ada membran inti. Jadi DNA pada bakteri ini berbentuk sirkuler, panjang, dan biasa disebut dengan nukleoid. Selain itu, bakteri juga mempunyai ekstrak kromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Jadi, keyword untuk bakteri sendiri ini adalah bakteri ini merupakan mikroorganisme yang uniseluler dan prokaryotik. Lanjut. Selanjutnya ada struktur bakteri. Di sini saya membagi menjadi dua biar lebih mudah untuk dipahami. Ada struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar bakteri itu sendiri ada membran sel, dinding sel, kapsul, pili, dan flagella. Sedangkan struktur dalamnya itu ada sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai struktur bakteri tersebut. Baik, yang pertama ada struktur luar bakteri. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel ini tersusun dari protein fosfolipid. Fungsinya itu sebagai barier selektif ion yang masuk dan keluar sel dan bersifat semi-permeabel terhadap molekul yang larut dalam air. Yang kedua ini ada dinding sel. Fungsinya itu untuk memberikan bentuk pada sel sehingga sel dapat utuh kokoh berdiri. Jadi di dinding sel ini terdapat dua klasifikasi yang didasarkan oleh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi apa sih perbedaan bakteri itu? Jadi klasifikasi bakteri didasarkan pada dua metode pewarnaan gram itu pada saat bakteri mengalami pertumbuhan, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi bakteri gram positif itu akan berwarna ungu karena peptidoglycannya bakteri gram positif itu lebih tebal dibanding gram negatif. Jadi peptidoglycan itu merupakan sebuah komponen utama dinding sel bakteri yang sifatnya itu kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel untuk menentukan bentuknya agar tetap kokoh. Sedangkan bakteri gram negatif itu bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati di mikroskop. Jadi perbedaan antara gram positif dan negatif itu bisa dilihat dari dinding selnya atau peptidoglycannya. Kalau bakteri gram positif itu lebih tebal, sedangkan negatif itu agak lebih tipis. Dan warnanya juga kalau bakteri gram positif itu warnanya ungu, violet, sedangkan bakteri gram negatif itu berwarna merah. Baik, yang ketiga ada kapsul, tersusun dari polisakarida kompleks dan berfungsi sebagai pembungkus luar sel bakteri. Yang keempat ada pili, merupakan rambut halus yang kecil dan fungsinya ini untuk menyerap makanan, alat perlekatan pada host space, dan transfer materi genetik. Nah, yang kelimanya ada flagella. Flagella ini merupakan bentuk untayan rambut yang tebal dan fungsinya itu untuk bergerak serta berenang. Nah, klasifikasi flagella ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada monotrichous, di mana monotrichous ini bakteri yang hanya memiliki satu flagella. Contohnya itu ada Pseudomonas, dan yang kedua ada Amphitrichous, di mana bakteri ini memiliki flagella di kedua ujung sel. Contohnya itu ada Leptospira. Dan yang ketiga ada Lopotrichous, itu bakteri memiliki banyak flagella pada salah satu sisi sel saja. Yang keempat ada Peritrichous, di mana bakteri memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan dinding sel. Contohnya itu ada bakteri E. coli. Dan yang terakhir ini adalah periplasmic flagella, itu flagellanya itu menjulur dari ujung sel dan melilit pada tubuh bakteri. Contohnya itu ada Spirochetes sama Leptospira. Next slide ke struktur dalam bakteri.
ada 4. Yang pertama ada sitoplasma, merupakan tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Yang kedua ada nukleus, tempat berkumpul DNA kromosom bakteri itu sendiri. Dan yang ketiga ada ribosom, merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang keempat ada plasmid, yang ini berfungsi sebagai pembawa gen asing yang akan disisipkan ke bakteri dalam proses rekayasa genetika. Ya, selanjutnya ada bentuk-bentuk bakteri. Jadi, bakteri itu memiliki 3 bentuk secara umum, yaitu ada bentuk kokus yang berbentuk bulat, ada berbentuk bacillus berbentuk batang, dan yang ketiga ada berbentuk spiral yang berbentuk melilit seperti spiral gitu. Nah, di sini ada yang lebih jelas lagi pembagian-bagian bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kokus, bacillus, dan spiral. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya Diplococcus. Diplococcus ini merupakan bakteri berbentuk bulat yang bergandengan dua bentuk. Dua contohnya itu ada Streptococcus pneumoniae. Jadi dia tersusun dari 2 kokus. Lalu ada Streptococci, di mana bakteri itu berbentuk bulat dan berkelompok sehingga dia membentuk seperti rantai. Contohnya itu ada Streptococcus pyogenesis. Ada Staphylococcus juga, ada Sarkina dan ada Tetrat. Lalu ke Bacillus yang berbentuk batang itu contohnya ada Bacillus anthracis, ada Salmonella typhi, ada Clostridium botulinum. Dan nih ada berbentuk spiral. Yang pertama ada Vibrio, itu dia bakteri berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Contohnya itu ada Vibrio cholerae. Selanjutnya ada yang berbentuk spiral, contohnya ada Helicobacter pylori, dan ada Spirochaetes, contohnya itu ada Treponema pallidum. Oke. Lalu apa itu endospora pada bakteri? Jadi endospora ini merupakan struktur tahan yang diproduksi oleh bakteri untuk kemudian bertahan hidup di bawah keadaan atau kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi endospora ini mempunyai sifat impermeable yang kemudian tuh sanggup untuk bertahan lebih baik terhadap daerah kekeringan contohnya. Terus suhu yang terlalu rendah, suhu terlalu dingin, suhu terlalu tinggi dalam keadaan disinfektan atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi sewaktu kondisi lingkungan tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk endospora. Tetapi ketika lingkungan itu sudah membaik, endospora itu akan berkecambah menjadi sel vegetatif yang baru. Terdapat 3 jenis endospora pada bakteri berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada endospora terminal, di mana endospora ini berada di salah satu ujung sel vegetatif bakteri. Contohnya itu ada Clostridium tertium. Yang kedua ada endospora subterminal, itu posisinya di ujung sel. Contohnya itu ada Clostridium perfringens. Yang ketiga ada endospora sentral, itu berada di tengah sel vegetatif. Contohnya itu ada Clostridium bifermentans. Nah, selanjutnya, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, akan saya terima dengan senang hati. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya.